Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turaddul mar'atu ay zawjatu bi khamsati uyubin. Ahaduha bil jununi sawa'un adbaqa aw taqatta'a qabila al-ilaja aula. Ini melanjutkan keterangan yang sebelumnya terkait masalah aib yang terdapat pada kedua belah pihak mempelai, baik nanti berada pada seorang suami atau berada pada seorang istri, yang mana keberadaan aib ini nanti bisa menetapkan yang namanya khiyar atau pilihan bagi pasangan yang sahih atau yang tidak punya cacat, apakah dia tetap mau melanjutkan hubungan pernikahannya atau justru mau merusak hubungan nikahnya. Jadi tapi di sini dalam Fathul Qoribnya, di situ yang menjadi objek pertama adalah perempuan. Artinya objek orang yang di situ menderita aib, gitu okay? Di sini disebutkan wa turaddul mar'ah, seorang perempuan itu boleh dikembalikan. Artinya istri itu boleh dikembalikan kepada keluarganya, berarti artinya sudah tidak mau melanjutkan hubungan pernikahan. Ini boleh dengan catatan apabila terdapat 5 aib pada diri seorang perempuan. Dan perlu diketahui 5 aib ini tidak harus semuanya kumpul jadi satu, ndak. Pokok nanti ada satu di antara 5 ini kok terdapat pada wanita, maka boleh bagi suami merusak pernikahannya, kemudian wanita itu dipulangkan ke rumah orang tuanya. Ini boleh. Tapi saya paling bagus kanggo ireng laki saya bagus nah di situ ya teremah napa bedenda. Karena nanti misalkan kalian itu mengembalikan, senajan itu sah menurut syariat, tapi ada sedikit perasaan seorang wanita yang dilukai nantinya. Ini persis dengan sebagian yang dialami oleh ulama sholihin. Dulu ada seorang soleh yang di situ memiliki istri. Ini saya cerita sedikit ya. Ada orang soleh yang memiliki istri, kemudian istrinya ini masya Allah akhlaknya itu bejat, moralnya rusak, perilakunya buruk, maksiat tok, itu lagunya memang demikian. Kemudian ada salah satu teman yang berkata kepada orang yang soleh tadi, hei bapak, kenapa Anda tetap mempertahankan istri Anda? Padahal Anda itu ahli ibadah, Anda itu orang yang soleh. Kok masih kuat membiarkan istri itu dalam lindunganmu atau dalam hubungan denganmu? Apa jawaban dari seorang ulama tadi yang soleh? Pertama,
kalau saya mentalak istri saya, melepaskan istri saya, maka saya sama dengan dia. Istri saya sudah tidak punya adab, maka jika saya mentalak, maka saya juga tidak punya perasaan. Berarti saya sama saja dengan dia, tidak ada bedanya. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua inilah yang membuat kita itu harus meniru. Beliau mempertahankan istrinya itu hanya gara-gara jika istri saya nanti saya lepaskan, lalu siapa yang rela, laki-laki mana yang rela menikahi istri yang semacam ini kalau bukan saya. Saya khawatir kalau istri saya ini dilepas karena buruknya perilaku, maka saya khawatir dia tidak punya pasangan lagi, tidak ada orang yang mau menerima. Maka terpaksa dengan beberapa pertimbangan tadi, saya rela tahammulil masyaqqah wal adza. Saya rela sanggup menahan rasa sakit yang selama ini saya derita. Demi apa? Demi mengangkat martabat seorang istri yang buruk tadi. Nah, kenapa saya kok mengangkat cerita ini? Ini juga salah satu pelajaran penting bagi kita terkait masalah fashun nikah ini. Dan tentunya ini masalah aib gitu, aib yang berada di sini tentunya masalah aib dohir, bukan aib batin seperti moral. Yang dalam cerita tadi itu aib secara batin, yaitu moral. Tapi tentunya moral saja di situ bisa didispensasi oleh beliau, orang yang soleh, apalagi yang hanya sekedar zohir. Contohlah nanti ada perempuan yang di situ memiliki penyakit buntu daging, farjinya tidak bisa dimasuki oleh zakar. Kalau misalkan dia itu pembawa semangat sampean untuk menuju ke jalan pengiran, apakah sampean tidak iman? Misalkanlah, kalau perempuan itu keberadaannya di situ selalu menaungi sampean, barengin sampean, setia dalam kondisi apapun, apakah sampean tidak iman? Hanya mau ditukar dengan perempuan yang sempurna secara dohir, tapi nanti mungkin tidak bisa menemukan karakter yang demikian. Nah, ini harus banyak pertimbangan. Mangkana gelek gule ngocak, se paling bagus kang kuwi reng laki se bagus wis tahammulil ada, wis nyonggo piloro bila. Nyonggo piloro tapa apa makin kok sakit, makin kok tak nyaman, sepenting tang bini nyaman. Wore reng laki senyaman, reng laki sewancen gawat hebring. Nah, ini cukup hanya sebagai saran saja. Umpama bi sampean tetoro tidak masalah mengikuti alurnya syariat, ya boleh merusak nikah. Wong itu juga muruah sampean, harga diri sampean. Sedang-kadang dengan pernikahan dari seorang pasangan yang memiliki aib, kita akan turun muruahnya. Sedangkan menjaga muruah itu juga dianjurkan oleh syariat. Ini tinggal pilih kita. Tapi saya bagusnya gue lagi gila rasa. Karena ring bini ini juga merusak di hati yang juga memiliki perasaan. Harus menjaga perasaannya. Ini bagi saya, terserah jenengan. Yang pertama, penyakit yang dimiliki oleh pasangan yang boleh bagi sampean nanti merusak pernikahan apabila itu adalah bil junun, yaitu gila. Jadi kok misalkan nauzubillah gitu matur sengaja kebi ini kan pasangannya dijauhi oleh dari yang namanya penyakit junun ini. Oning junun juga. Junun itu di sini disebutkan maradun yuzilus syu'ura minal qalbi ma'a baqa'il quwwati wal haruka fil a'dha. Gila nikah sebetulnya tak parah kan. Tak seperti yang kita bayangkan. Kalau yang kita bayangkan ketika disebut kalimat gila itu pasti ngerusak, berada di pinggir jalan, tidak terawat orangnya, enggak. Kalau takrif secara syara, yang dikatakan gila itu junun adalah maradun, satu penyakit, dan penyakit itu dari pengiran.
Kenyain penyakit ini kan dari pengiran, saabri pengiran. Sampean jangan memandang rendah orang gila, karena itu mereka kalau memang sadar ditanya mau seperti itu apa enggak, pasti jawabannya tidak. Cuma lekadung oleh bagian dari pengiran paringin penyakit. Seeko cak gila nika menurut definisi syariat maradun yuzilus syu'ur minal qalbi. Penyakit yang menghilangkan perasaan di hati. Hati sudah tidak merasakan senang, bahagia, sedih, atau susah dan seterusnya. Tega atau tidak tega itu sudah hilang semua dari hati. Ma'abaqa'il quwwati wal harakah. Namun masih tersisa di tubuh, yaitu sebuah kekuatan dan juga pergerakan. Mangkan cek keton men bedereng gila, omong bi tibian, itu benih karapa tibi itu. Pancen perasaan di hati sudah hilang. Bahagia walaupun ada orang gila di situ ketawa sendirian itu bukan bahagia. Tapi itu bekas dari karakter di masa dia itu sadar. Masih membekas. Di samping hilang perasaannya, tapi kekuatannya masih tetap ada. Reng gila man sakien, tinju ben sampean pakun merasakan sakit. Karena dohirnya yaitu jasmaninya, anggota tubuh bagian luar ini merasakan perasaan juga. Kemudian wal harokah juga bisa bergerak. Itu orang gila, tidak seperti orang semaput. Orang gila itu bisa keluyuran kemana-mana. Mungkin kalau pernah cerita kanak-kanak ini masya Allah. Tatkala nak kuliah ntar ke Selok itu gitu. Arapa dilalah pas ngetelak beda orang amit ke ndak pakai pakaian napang bedunung bobol sungai. Saya kira itu orang terdampar dongguan itu. Are pasti orang terdampar. Are sekecil aki paling molen aku dari Selok marina punya orang gara-gara menemukan korban kena banjir. Dilalah masya Allah tinggal abeli elang kena dan tidak ada kabar sama sekali, dan bisa dipastikan orang tersebut adalah min jumlatil majnun, bagian daripada orang gila. Orang gila ini kan kalau diukur dari kenormalan manusia itu derajatnya lebih hina. Tapi kalau diukur secara hakikat orang gila itu aman. Lebih selamat etempeng kuleban sampean sesehat. Dongguan. Orang gila tak bujeng. Ada tadi serong ngaruh. Orang gila misalkan loncak ni tak dosa. Loncak dari gledek pas mati tak dosa. Karena tak di akal. Umpama orang gila ngecepek omong karep tibi, omong ini tak dosa, tak tercela. Kenapa? Sudah hilang akalnya. Nah ini justru menjadi salah satu keselamatan orang gila, hilangnya akal itu. Yang gila penting, beda orang gila tak Jumatan ya mau orang, ayo Jumatan masjid ada kan. Lah yang jadi persoalan itu kita ini rawan dari kecelakaan. Sedang-kadang kita itu omongan kita lebih parah tempung orang gila, padahal kita ada akal. Coba kita pikir. Sedang-kadang kita itu sulit untuk dinasihati. Lebih parah daripada orang gila. Kadang-kadang orang gila ni kemen ebelain itu dia cuek, tidak ngereken gitu, okay? Tapi kita ketika dinasihatin kadang-kadang marah, lebih parah lagi gitu, okay? Oleh karenanya ditinjau dari sudut hakikatnya orang gila itu sejatinya lebih aman daripada kerusakan dibanding kita. Berarti ada sisi kelebihan juga dari orang gila. Tapi kalau nyon kepada santri sampai di cita-cita ingin jadi orang gila. Karena itu penyakit yang tidak perlu diminta. Yang tidak perlu diminta. Dan tentu majnun di sini ini adalah gila secara takrif syar'i, yaitu seperti tadi maradun yuzilus syu'urah minal qalbi ma'a baqa'il quwwati wal haraka fil a'dha. Beda dengan
junun secara majaz, karena nanti dalam taklim itu anwa'il junun itu banyak, macam-macam orang gila, termasuk salah satunya orang yang banyak ketawa, orang yang banyak berbicara tanpa faidah, itu termasuk orang gila tapi secara maknawi. Atau ada orang yang pengen kenyang tapi tidak mau makan. Ada orang yang pengen alim fikih jadi ulama tapi tidak mau belajar. Itu juga min anwa'il junun. Ingin seperti ini tapi tanpa didasari oleh usaha, itu termasuk junun. Bukan itu yang dimaksud. Jadi kantoh pancen penyakit orang gila sepancen elang akalnya. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i di situ menyamakan junun ini dengan al-khobal. Khobal itu hampir sama dengan gila. Bahkan dalam satu definisi, ya khobal ya junun. Khobal itu ya junun, khobal itu juga gila. Tapi dalam definisi yang lain, pokok khobal itu fasadul akli, rusaknya akal gitu gitu. Atau dhafun akliyun muzmin, lemahnya akal yang bisa melumpuhkan terhadap orang yang terkena tadi, sampai bisa lumpuh gara-gara akalnya di situ lemah dan tidak bisa berpikir secara cemerlang. Sampai ada yang menyimpulkan khobal ini orang yang sudah idiot, lebih parah dibandingkan idiot, bodoh, terlibat bodoh. Ini menurut Imam Syafi'i termasuk bagian daripada junun. Ada juga di sini yang juga termasuk bagian junun, yaitu as-sar'u. Sar'u itu geblak atau klenger. Kalau dalam kamus sar'un itu maknanya epilepsi atau ayanan, kejang-kejang. Maka nang kanto definisinya as-sar'u itu maradun fil jihazi al-asabi lil insan. Satu penyakit yang melanda terhadap akal. Yashabuhu tasannuj, yang nanti disertai dengan kejang-kejang. Derma orang ajan itulah. Orang ajan seperti orang kesurupan. Kemudian fil adalati wa ghaibubatun, dan juga disertai oleh yang namanya hilang akal. Maksud hilang kesadaran maksudnya langsung semaput. Dan nanti setelah bangun daripada semaput, yaitu ittirabun aqliyun wa yashabuhu fil adwaril akhirati ittirabun aqliyun. Ketika sudah tersadar, maka nanti orang tersebut mengalami satu kebingungan yang serius. Tak ingat sekali apa yang sudah terjadi, berdedi mengkok misalkan. Ini yang dikatakan sor'un, bagian daripada gila juga, yaitu mungkin lebih mendekati benar. Sor'un itu menjankan toh ya kejang-kejang lah sini kawan, kejang-kejang yang memang itu datangnya dari penyakit atau dari lemahnya akal memang. Karena beda orang nikah terkejut sekunik langsung kejang, beda orang nikah takut sekunik langsung kejang. Itu macam-macam. Asbabus sor'i ini macam-macam. Kemudian gila yang dimaksud di sini adalah mutlak. Artinya baik gila yang dimiliki oleh pasangan itu secara terus-menerus atau takotto, terputus-putus gilanya. Yang terus-menerus contohnya seperti ya gila tidak ada batasnya. Pancen gila gitu. Kalau yang terputus-putus ini fi ba'di hinin, di sebagian masa saja. Katakan di situ jam 12 malam sampai jam 1 nikah komat gila nah. Nikah sampai gulaku dopak kalau 12 boleh, komat boleh gila nah. Itu kan hanya di sebagian waktu. Baik terputus-putus gilanya atau terus-terusan, maka ini tidak ada bedanya. Tetap itu menetapkan khiyar nanti, pilihan bagi pasangan yang sehat
apakah ingin melanjutkan pernikahannya ataupun merusak pernikahannya. Terus ada sebagian ulama, termasuk di sini Al-Imam Al-Mutawalli, yang mengecualikan gila yang terputus-putus. Artinya begini kan. Dan ini kepancen masalah fikih gitu. Fikih itu mahallul khilaf, tempat terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama memang. Nikah menurut Imam Al-Mutawalli membeda orang nikah penyakit gila. Kemudian gila dan nikah kepeke terputus-putus, maka di situ tidak perlu khiyar. Artinya itu bukan termasuk aib dalam nikah, gitu ya. Itu tidak termasuk aib dalam nikah. Dan gila yang disebutkan tadi itu pun juga mutlak dari sisi bisa diobati atau tidak. Jadi pokok menurut Ibnu Fathul Qorib ini membeda orang penyakit gila, baik gilanya di situ mutlak, artinya terus-terusan atau terputus-putus, bisa diobati ataupun tidak, maka itu bisa menetapkan sebuah hukum khiyar, pilihan melanjutkan nikah atau merusak. Karena dalam masalah gila ini tidak disyaratkan harus kokoh gilanya, harus kuat, itu enggak. Beda nanti dengan masalah penyakit selain seperti judam, deki bedereng bini sendik penyakit judam kan. Nikah penyakit judam dia menjangan toh daging coba. Daging coba. Ada memar-memar nanti di kulit, kemudian akan membelah beberapa kulit sampai rontok, bisa rontok nanti kulit ini. Itu menjadikan tuh yang daging coba pun. Kemudian baros ada penyakit belang juga, itu syaratnya harus kokoh penyakit itu. Beda dengan junun, pokok sekedar gila walaupun sebentar tetap di situ boleh merusak nikah. Bedanya apa? Karena debun ulama junun itu yufdi ilal jinayah. Kalau dibiarkan maka bisa menimbulkan kejahatan yang serius, gila nikah. Beda dengan penyakit selain termasuk judam itu daging coba, menggila nikah tidak diobati maka akan berdampak kejahatan. Karena ceknya mana orang nikah hilang akal, karena perasaan sudah tidak punya, maka ketika pegang yang namanya senjata tajam bisa saja membunuh. Nah ini bahayanya gila, gitu kan? Ini bahayanya gila. Fa kharajal igma, beda nanti kalau kasusnya masalah igma. Igma itu kelengar atau pingsan. Ada yang menafsiri sebagian guru itu ya ajan, epilepsi sama dengan yang tadi. Lah kalau pasangan itu punya penyakit igma atau pingsan atau ayan lah begitulah, maka tidak menetapkan hukum khiyar. Artinya boleh memilih untuk merusak atau melanjutkan nikah walaupun ayannya di situ lama. Ini tetap beda dengan junun. Beda kasus nanti menurut pendapatnya Imam Al-Mutawalli. Ini tetap khilafnya terkait masalah Imam Mutawalli. Wasaniha biwujudil judam bizalin mu'jamah wa huwa illatun yahmur minha al-adu wallahu a'lam bishawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.